Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Untuk hari ini saya akan membuat makanan zaman purbakala lagi bernama serabi. Serabi yang akan saya buat itu teksturnya bakal lembut banget, gurih, dan nanti juga akan menggunakan kinca nggih. Bagi yang penasaran bagaimana saya membuat serabi versi Santo Sapi yang penuh dengan sarang-sarang seperti itu, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Ngimpun OTW capcus. Di dalam membuat serabi kali ini saya sudah menyiapkan bahan, dan bahannya ini saya bagi menjadi dua. Pertama bahan biang, kedua bahan utama nggih. Untuk bahan biang saya sudah menyediakan ini air sebanyak 75 ml, sekitar seperempat gelas nggih. Ke dalam gelas saya masukkan setengah sendok lebih sedikit vermipan. Ini sengaja dimasukkan di awal supaya kita mengetahui apakah raginya bekerja atau tidak. Selanjutnya saya masukkan sedikit gula pasir. Dan ini tepung terigu sebanyak 2 sendok makan juga saya masukkan ke sini. Ini semuanya menjadi bahan biang ya. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Ke dalam baskom, sekarang saya akan memasukkan tepung beras ya. Tepung beras yang 2 on tadi kita masukkan ke dalam baskom. Jangan lupa masukkan kelapa parut. Ini kelapa parutnya masukkan semua karena pas 1 on. Santan jangan lupa Pak Bu nggih, masukkan juga. Kalau mau lebih gurih silahkan tambah 1 bungkus lagi yang 65 ml ukurannya. Tapi saya merasa sudah cukup karena ini ada kelapanya juga. Ini diratakan. Sambil diratakan saya akan memasukkan air. Air yang dimasukkan ke dalam baskom ini sebanyak 1,5 gelas. 1 gelas ini ya ukurannya ya. Jadi 1,5 gelas. Kalau di mili sekitar 450 mili. Apabila kelapanya terlalu kasar marutnya, Bapak Ibu setelah mencampurkan ini bisa dimasukkan ke dalam blender semua ya. Jadi kelapa dan tepung-tepungnya ini di blender lagi. Tujuannya supaya apa? Supaya kelapanya menjadi lebih lembut. Tapi kalau untuk saya pribadi, kelapa yang saya gunakan ini sudah cukup pendek-pendek ya, bukan yang panjang-panjang kayak gitu. Jadi ini tidak akan saya masukkan ke blender. Adonan yang dihasilkan ini memang cukup encer, bukan yang adonan kental kayak gitu ya. Dan kita lihat di sini raginya sudah bekerja. Sekarang akan saya masukkan. Kita aduk-aduk. Ini ngaduknya nggak usah terlalu lama, yang penting sudah tercampur rata. Setelah yakin tercampur rata, ini akan saya biarkan selama 45 menit minimal ya, dan maksimal selama 1 jam. Tutup dulu dengan kain supaya nggak kotor. Kita tunggu nggih 45 menit kemudian. Sekarang sudah 45 menit lebih. Saatnya kita buka. Sudah berbusa-busa. Dan sekarang kita bisa mulai memasaknya. Sekarang kita akan mulai memasak. Saya olesi dulu tembikarnya ini ya. Saya menggunakan wajan dari tanah liat. Kalau Bapak Ibu tidak ada alat seperti ini, gunakan saja wajan biasa, nggak masalah. Tapi wajannya yang biasa digunakan untuk menggoreng, jadi tidak akan lengket saat digunakan untuk membuat serabi. Saya ambil sedikit adonan, lalu saya masukkan ke dalam cetakan ya. Ini saya membuatnya akan kecil-kecil saja. Saya tekan bagian tengahnya supaya bagian tepinya naik ke atas, dan saya harapkan ini akan menjadi kayak sarang kayak gitu ya. Sekarang akan saya biarkan dulu, nggak akan saya tutup. Bila dilihat dari dekat, mulai nampak bentuk sarang-sarangnya seperti itu ya. Ini terus akan saya biarkan seperti ini hingga nanti permukaannya agak kering,
baru saya akan tutup. Sudah mulai mengering, sekarang akan saya tutup. Setelah serabinya selesai dibuat, sekarang saya akan mempersiapkan sausnya ya. Sausnya orang biasa menyebutnya sebagai kinca, tapi kalau saya menyebutnya sebagai juruh kayak gitu. Untuk membuat kinca kali ini saya memerlukan gula jawa. Gula jawanya satu aja karena saya membuat kincanya ini cuma sedikit. Kemudian saya akan memakai kayu manis. Kalau tidak suka kayu manis nggak usah dipakai. Ini ada tepung kanji 1 sendok makan. Berikutnya ada vanili. Kalau nggak mau pakai vanili silahkan menggunakan daun pandan ya. Dan ini air yang akan saya gunakan sedikit saja. Dah, ini saja bahan yang kita perlukan. Sekarang kita OTW ke kompor. Kita masukkan airnya ke dalam panci. Ini juga dimasukkan kayu manisnya. Gula jawa masukkan. Ini dimasak hingga gula jawanya larut. Sebenarnya kalau mau cepat larut itu gula jawanya disisir tadi. Saya tambahkan sedikit vanili. Kalau bapak ibu mau menggunakan daun pandannya langsung dimasukkan di awal tadi ya. Saya matikan dulu kompornya. Ini gulanya akan saya saring karena ini pasti banyak kotorannya. Tuh, banyak betul kan kotorannya. Saya tuang lagi airnya ke dalam panci. Dan terakhir, tepung kanji saya masukkan. Sudah begini, langsung matikan apinya. Jadi. Ini kinca dan serabinya sudah selesai saya buat. Dan ini serabinya nih. Bolong-bolong cantik kan? Nggak susah kok membuat seperti ini, asal sabar karena gorengnya harus satu-satu gitu ya, jadinya lama, tapi setelah jadi ini enak banget dan bakal cepet habis kalau dimakan. Sekarang kita akan melihat bagian dalam dari serabinya ini seperti apa ya, kita lihat. Tuh, bersarang-sarang semua, tidak ada yang tidak bersarang, bersarang semua hasilnya, cantik banget ini. Saya buka sekali lagi tuh. Bersarang semua ya hasilnya ya. Ini tidak susah membuatnya Bapak Ibu, silahkan dicoba. Saatnya mencicipi. Ini kincanya dan tuh. Saya ngicipi dulu Pak nggih. Serabinya lembut banget. Dan karena saya tadi menaruh kayu manis di gulanya, jadinya wanginya tuh beda. Kalau kita menggunakan daun pandan wanginya sudah biasa lah ya, daun pandan, vanili itu sebenarnya biasa, tapi ketika saya menambahkan kayu manis, harumnya tuh beda. Dan karena saya tidak terlalu suka manis, makanya saya memasak gulanya sedikit saja, dikasih pengental, disantap top markotop. Bapak Ibu silahkan coba di rumah. Ya pun, Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye.